Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama murid-murid Tuhan Yesus. Teruslah bersemangat mengikuti Tuhan, karena di dalam Tuhan jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum mulai masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, Allah sumber damai sejahtera dan pertolongan kami datang dengan ucapan syukur atas segala berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Terima kasih juga buat nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Berkatilah kami dengan mana surgawi yang akan mengenyangkan roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, seperti yang sudah kita bahas dalam renungan-renungan yang mengawali tahun 2025 ini, sekarang adalah saatnya untuk kita mengalami perubahan dari hidup yang biasa saja menjadi hidup yang luar biasa, dan dari karakter yang biasa saja menjadi karakter yang luar biasa. Dengan kata lain, tahun ini adalah saatnya kita menerobos bersama Allah. Perubahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan sebaliknya, perubahan itu sangat mungkin terjadi bagi kita. Setiap manusia diciptakan dengan kemampuan untuk bisa berubah. Masalahnya adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita memilih untuk mau berubah atau tidak? Dan jikalau kita memilih untuk mau berubah, apakah kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik ataukah orang yang lebih buruk? Mari kita membaca dan belajar dari sebuah kisah saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Markus 1 ayat 16-18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Pelajaran pertama dari kisah itu adalah siapa yang kita ikuti itu sangat penting. Tuhan Yesus memberikan undangan untuk mengikutinya karena ia akan mengubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Siapa yang kita ikuti itu sangat penting artinya bagi seluruh kehidupan kita. Jika kita mengikuti ajaran orang yang tidak benar, maka kita akan menjadi orang yang tidak benar. Tetapi sebaliknya, apabila kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Pelajaran kedua dari kisah itu adalah meninggalkan kebiasaan yang lama. Mendengar ajakan Tuhan Yesus, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Agar kita bisa berubah, maka ada hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup kita yang harus ditinggalkan atau tidak dilakukan lagi. Mungkin juga ada orang-orang yang harus kita hindari karena orang-orang itu bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Pelajaran ketiga dari kisah itu adalah mengambil tindakan hari ini. Petrus dan Andreas langsung mengambil tindakan untuk meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan Yesus. Begitu juga apabila kita sungguh-sungguh ingin berubah, maka kita harus mengambil tindakan hari ini juga. Kita tidak boleh menunda-nunda karena hal itu bisa membatalkan keputusan kita untuk berubah. Pelajaran keempat dari kisah itu adalah mempertahankan komitmen.
Simon atau Petrus dan Andreas saudaranya meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka berkomitmen untuk mengikutinya kemanapun Tuhan Yesus pergi. Memutuskan untuk berubah dan melakukan tindakan-tindakan untuk berubah tidak akan menjadikan kita berubah apabila tidak dilakukan secara terus-menerus. Diperlukan komitmen untuk terus bertahan melakukan perubahan di dalam hidup kita agar perubahan itu bisa menjadi permanen. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, setiap manusia bisa berubah. Tidak ada faktor yang bisa menghalangi seseorang untuk berubah kecuali keinginan orang itu sendiri untuk tidak berubah. Jadi, melalui renungan firman Tuhan hari ini, apakah yang dikatakan Tuhan kepada saudara? Hal-hal apakah yang perlu dirubah di tahun yang baru ini? Hal-hal apakah yang perlu langsung dilakukan dan terus dilakukan agar perubahan itu bersifat permanen? Saya percaya setiap saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada setiap pribadi. Taatilah dan segera mengambil tindakan untuk berubah. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur telah menerima berkat firman-Mu, dan kami percaya tidak ada firman-Mu yang sia-sia, melainkan setiap firman-Mu akan menghasilkan perubahan dalam diri kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan kesulitan dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menolong dan memberikan jalan keluar. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Juga bagi keluarga-keluarga yang anak-anaknya sedang mengalami masalah, kami berdoa agar Engkau menjangkau anak-anak ini, membawa mereka kembali ke jalan yang benar, dipulihkan dan dikuatkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang tercurah untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.